saya melihat wah ini kayaknya keren kalau saya olah gitu. Akhirnya saya menjualnya dengan brand Musi dengan sekelompok teman-teman saya di kampus. Terus apa tuh saya juga jualan di pameran-pameran. Saya juga sempat jualan di pasar Minggu yang ada di Bandung di Gazebo itu gitu. Terus saya juga jualan Oriflame lah, terus ikut MLM lah gitu. Kalau teman-teman sekarang ada yang ikut bisnis MLM tuh juga nggak apa-apa loh teman-teman, karena MLM tuh sebenarnya bagus karena sistem jaringan itu sebenarnya saya tuh belajar tentang sistem jaringan pemasaran tuh dari MLM itu sendiri gitu. Terus yang terakhir saya itu jualan undangan karena di akhir perkuliahan itu saya mau menikah sebetulnya gitu. Terus saya juga suka desain. Teman saya pada saat itu juga kebanyakan mereka ingin mau menikah. Terus akhirnya ya udah yuk sini gitu. Terus produksi ke orang tua saya seperti itu. Terus udah terus lanjut. Nah, setelah saya lulus S2, saya langsung menikah dan diboyong sama suami saya untuk hidup di Karawang. Karawang itu blank banget. Dulu tuh saya tuh, aduh wes pokoknya saya setiap minggu harus ke Bandung. Saya nggak mau di Karawang kayak gini, soalnya saya nggak punya temen di sini gitu. Akhirnya karena saya terbiasa dengan aktivitas yang padat, terus akhirnya saya ini teman-teman mencoba untuk meneruskan bisnis undangan itu tadi. Aku mau nerusin bisnis undangan, tapi saya nggak punya teman di sini. Akhirnya saya sempat dulu itu buka toko di daerah Karawang Green Village, KGV. Itu niatnya cuma satu teman-teman, bukan masalah aku pengen menaikkan omset, menaikkan penjualan dengan hebat kayak gitu, enggak. Tetapi saya ingin punya teman di Karawang. Saya ingin membangun jaringan di Karawang. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang saya punya jejaring pertemanan yang positif di Karawang gitu. Hanya dari niat awal saya buka toko di KGV itu tadi gitu. Dan itu cuma 1 tahun doang saya buka toko. Terus bisnis saya juga ini bisnis jualan jus sehat, karena sekarang orang kan lebih mengarah pada hidup sehat, gaya hidup sehat gitu. Terus di Karawang juga nggak ada makanan lucu-lucu, akhirnya saya jualan makanan lucu-lucu. Nah, terus ini nih, saya itu dulu pernah sempat jualan jajanan pasar. Nah, jajanan pasar tuh orang kalau ngelihat kan, alah itu kan cuma 1.000, 2.000, untungnya cuma 100, 200 gitu ya. Tetapi alhamdulillah saya ada kesempatan untuk jualan jajanan pasar, untuk saya jual ke jaringan Alfamart di seluruh Cakung, Bekasi, Cikarang, Karawang, rest area di Tol Cipali, rest area di Tol Cipularang, seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah itu pun juga jalan bisnis itu pada saat itu. Jadi ketika orang tidur ya, semua tidur, saya tuh jam 2 pada saat mengawali bisnis ini ya, saya jam 2 itu keluar. Saya datengin semua outlet Alfamart gitu yang ada di area itu gitu. Untuk yang terakhir saya berbisnis Abono Natuna. Oke. Nah, ini perjalanan merintis usaha Abono Natuna. Mungkin saya di Karawang lebih dikenal sebagai pebisnis Natuna daripada undangan Jenggala. Karena memang nggak tahu ya brandingnya seperti itu. Padahal sebenarnya Jenggala itu udah 10 tahun gitu berkecimpungnya di situ gitu, daripada Abono Natuna yang hanya baru 5 tahun. Ya, bisnis ini saya awali dengan sebuah masalah, di mana pada saat itu anak saya susah banget makan. Jadi dia tuh kayak ada suatu waktu anak-anak itu mereka tuh mengalami gerakan tutup mulut gitu teman-teman. Dan mungkin hal ini juga dialami sama anak-anak yang lain gitu. Terus masalah yang kedua adalah saya melihat bahwa Indonesia itu kaya banget sama sumber daya alam. Di mana tapi kebanyakan bahan mentah itu mereka langsung mengimpor tanpa mereka olah dan mereka beri nilai tambah sebelum mereka ekspor. Nah, di sini saya memberikan sebuah gagasan gitu, membangun sebuah gagasan. Saya ingin membuat
makanan olahan ikan, dan alhamdulillah anak saya memang pada saat itu memang suka banget makan ikan dan mereka mengkonsumsinya, akhirnya dia nggak susah makan ikan lagi. Terus saya juga di sini pengen memberdayakan masyarakat untuk orang di sekitar untuk memproduksi abon tuna ini. Dan saya juga ingin membeli hasil tangkapan nelayan untuk saya olah dulu, saya berikan nilai tambah, setelah itu saya jual gitu. Konsep bisnis master plan yang saya jalankan pada saat itu adalah saya ingin penjualannya ini dengan memberdayakan ibu-ibu rumah tangga. Jadi saya melihat dulu itu banyak banget ibu rumah tangga yang mereka tuh hanya di rumah aja gitu. Nah, saya tuh pengen mereka tuh lebih berdaya gitu, lebih belajar tentang jualan, lebih belajar tentang ilmu jualan juga, tentang produk juga seperti itu. Terus saya juga mengajak ibu-ibu rumah tangga untuk memproduksi abon ini. Dan saya memasarkan dengan memanfaatkan media sosial, platform marketplace, itu semua saya manfaatkan untuk saya boost penjualannya. Terus sistem penjualan juga saya berbasis teknologi, yaitu web terintegrasi. Jadi orang juga bisa pengen tanya langsung ke admin, ya dia tinggal klik. Terus pengen langsung belanja tanpa nawar-nawar klub gitu, ya tinggal klik aja. Terus pengen berinteraksi dengan admin di Instagram, Facebook juga tinggal klik aja gitu. Next Mbak. Nah, seperti apa sih sebenarnya stakeholder dari Nona Tuna itu sendiri? Ya tentu pertama adalah para nelayan yang hasil tangkapannya saya beli. Yang kedua adalah tim dari Nona Tuna itu sendiri pada bagian produksi, pengemasan, dan pemasaran. Terus yang ketiga adalah dari pemerintah. Di sini dari awal banget itu saya berdiri, itu saya bekerja sama dengan dinas koperasi. Saya pepet itu dinas koperasi. Kebetulan memang pada saat itu tuh saya tuh langsung bertemu dengan Ibu Sari, yang awalnya kemasan saya itu cuman tulisannya abon ikan tuna. Saya nggak ada merek Nona Tuna gitu. Terus saya diedukasi sama Bu Sari, dinas koperasi itu, bahwa Mbak, ini tuh bukan merek, Mbak harus kasih merek gitu. Terus dari situ juga saya juga dikasih binaan tentang digital marketing, saya juga dikasih binaan tentang ekspor impor, tentang pembukuan, tentang keuangan, seperti itu teman-teman. Jadi betapa hebatnya pemerintah itu mensupport kita sebagai UMKM untuk lebih grow lebih cepat gitu. Jadi teman-teman jangan takut, dan teman-teman di sini jangan ini ya, jangan pasif gitu. Teman-teman menunggu aja informasi dari pemerintah, tapi teman-teman harus proaktif di sini. Harus banyak bertanya, harus memperluas jaringan pertemanan juga untuk mendapatkan informasi yang teman-teman inginkan. Nah, stakeholder lainnya adalah tentu pasukan reseller. Jadi saya menamakan tim saya yang membantu memasarkan itu adalah pasukan reseller. Mereka tuh terdiri atas agen, reseller, dan mitra. Ada sekitar 300-an yang sudah tersebar di seluruh Indonesia dan di luar negeri beberapa gitu. Cuman sekarang kalau luar negeri udah ini ya rada terkendala karena COVID ini, karena pengirimannya juga rada bingung juga kita gitu. Terus yang terakhir adalah customer atau end user. Dia bisa berinteraksi langsung dengan kami di pusat, atau dia bisa berinteraksi dengan agen, reseller, atau mitra kami gitu. Nona Tuna dalam perspektif socio-technopreneurship. Jadi di mana sih sebenarnya sisi sosialnya Nona Tuna itu gitu ya. Sisi sosialnya itu adalah kami lebih memberdayakan ibu-ibu rumah tangga supaya mereka mempunyai jiwa berwirausaha. Terus saya juga mengedukasi tentang pemanfaatan teknologi yang mereka bisa gunakan untuk memasarkan suatu produk. Alhamdulillah banyak sekali teman-teman saya yang memberikan testimoni tentang yang dulunya dia benar-benar nggak ngerti atau malu berjualan, dengan dia mengawali bergabung dengan kami, mereka itu malah semakin semangat untuk berjualan. Mereka tahu teknik-teknik berjualan, terus mereka juga dapat edukasi juga dari kita. Terus yang kedua adalah teknologi
itu kita memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk-produk kami. Jadi saya memanfaatkan internet, terus dan digital marketing lainnya. Bagaimana sih menghasilkan sebuah inovasi, sebuah produk gitu ya? Tentu diawali dengan sebuah masalah yang seperti saya sudah jelaskan tadi, ketika kita ingin memulai bisnis, kita harus memulai dari sebuah masalah gitu. Kalau nggak ada masalah gimana Mbak? Diadain aja, pasti itu akan jadi masalah kok gitu. Setidaknya kalau kita udah tahu itu adalah sebuah masalah, kita akan lebih enak nantinya untuk mengedukasi bahwa produk kita itu manfaatnya ini loh gitu. Jadi orang tuh jadi merasa lebih ingin membeli produk kita itu sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Terus dari kendala, terus dari voice of customer. Dulu itu banyak sekali permasalahan teman-teman tuh ketika terjun di dunia bisnis jangan harap semuanya tuh lancar-lancar aja, mulus-mulus aja gitu. Pasti ada kendala-kendala tertentu yang pasti teman-teman temui, tapi jangan berkecil hati karena itu nantinya akan bisa menjadikan motivasi untuk membangun sebuah inovasi dari produk teman-teman. Yo next. Udah 10 menit ya? Terus bagaimana pemanfaatan teknologi digital marketing? Nah, di sini ini saya biasanya sih mengklasterkan ya. Ada 3 kelompok digital marketing. Yang pertama adalah sosial media, yang kedua marketplace, yang ketiga Google. Di mana media sosial itu lebih kepada WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah marketplace. Marketplace itu ya kalian tahu lah Shopee bla 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 itu ya. Terus Google itu lebih ke blog, YouTube, web kayak gitu. Dan masing-masing kelompok itu mereka mempunyai karakter sendiri-sendiri dari terhadap pasar gitu. Jadi nanti ketika kita udah tahu sebuah masalah, kita ingin membangun produk, kita kira-kira karakter pasar kita tuh ada di mana sih? Nah, dari situ nanti kita akan tahu platform apa sih yang cocok untuk kita kembangkan penjualannya di situ gitu. Terus apa sih sebenarnya langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk pemanfaatan teknologi? Ya, berawal dari masalah, membangun sebuah ide. Selain itu juga kita harus membangun sebuah mindset bahwa produk yang akan kita jual ini adalah sebuah aktivitas tolong-menolong, aktivitas menolong orang sehingga menjadikan sebuah problem solving. Setelah itu kita harus mengenali pasar. Apakah pasar kita itu sukanya membeli sesuai kebutuhan atau sesuai keinginan gitu. Dari mengenali pasar ini kita jadi tahu pemasaran kita nantinya itu akan seperti apa dan kita akan tahu cara kita membuat sebuah konten. Terus kita harus memasang sebuah target. Ya tentu ya target itu harus kita pasang supaya kita menjalankan bisnisnya itu lebih terukur. Oh, tahun ini kok kita merosot ya, ini kenapa? Jadi bisa jadi bahan evaluasi dan kita bisa membuat SOP dan job desk. Untuk selanjutnya adalah kita memantaskan diri. Memantaskan diri itu kita lebih belajar, kita harus upgrade skill. Kita jangan puas dengan ilmu yang sudah kita dapatkan saat ini aja. Kita harus upgrade. Terus jangan lupa dekatkan diri dengan pemberi rezeki. Setelah itu eksekusi dan konsisten tentunya ya. Oke, lanjut. Lalu bagaimana cara Nona Tuna bertahan di era new normal ini? Pada awalnya, di awal-awal saya di bulan Maret ada corona itu, saya tuh sempat berhenti teman-teman, saya sempat berhenti. Tetapi dari situ saya melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang di belakang saya tadi yang 300 orang itu mengeluh, Mbak jangan, karena saya bertumpu ekonominya sebenarnya dari Nona Tuna ini. Nah dari sini saya tidak boleh menyerah dong, masa saya egois sih hanya berhenti kayak gini gitu. Akhirnya dari sini saya mencoba untuk pertama mengenali perubahan perilaku pasar. Jadi yang dulunya konsumen saya itu membeli hanya karena keinginan, sekarang kan pasti kebutuhan ya, karena mungkin mereka juga harus cost reduction atau seperti apa gitu. Nah dari situ saya juga kontennya juga harus sesuai dengan kebutuhan. Hey, kamu harus beli abonku loh, abonku ini bisa menjaga imunitasmu, abonku ini nutrisinya baik loh buat kamu dan harganya murah banget, kayak gitu contohnya ya. Nah, terus
memantaskan diri. Ya tentu dengan memantaskan diri, dengan cara kita mengupgrade ilmu itu harus kita lakukan ya, karena yang namanya teknologi kan selalu berkembang ya gitu. Terus saya melakukan massive marketing online. Jadi ini maksudnya tuh saya tuh memanfaatkan digital marketingnya tuh secara apa ya, jor-joran gitu. Terus gaspol, pokoknya jualan aja terus gitu. Yang tadinya saya akun Instagramnya cuma 1, saya bikin 10 akun. Yang tadinya saya bermain hashtag untuk memperluas target pasar saya, terus saya riset lagi hashtag seperti itu. Jadi semuanya saya rombak dari marketing itu. Nah, terus saya mengedukasi mitra saya untuk menduplikat pekerjaan saya gitu. Terus saya juga harus branding kata Pak Subiakto menyatakan bahwa branding itu bukan hanya masalah logo, bukan hanya masalah warna, bukan hanya masalah nama, tetapi gimana ikatan emosi produk terhadap customer itu sendiri. Jadi saya membuat story brand dari produk saya ini untuk lebih merangkul orang-orang lebih banyak lagi untuk membeli produk saya gitu. Nah, tadi saya membahas tentang massive marketing. Sebenarnya ini lebih teknis banget ya. Saya paling ngasih cuplikan-cuplikan aja ya teman-teman. Jadi kalau dipanjangin kayaknya 1 SKS ini Bu. Jadi saya melakukannya dengan cara melakukan massive marketing itu ada 6 poin yang saya lakukan. Yang pertama dari Instagram. Di Instagram itu saya melakukan riset ulang dari hashtag itu, terus memperbanyak hashtag. Dari situ saya buat kombinasi, ada sekitar ribuan bahkan yang bisa saya dapat pada saat itu. Terus saya melakukan konsisten posting optimasi Instagram. Saya membuat konten-konten yang bisa saya posting setiap harinya yang sudah saya deliver ke tim saya. Terus saya membuat 10 akun untuk lebih memperluas jaringan saya. Terus Facebook pun juga kayak gitu. Saya kenali follower saya itu seperti apa sih mereka. Terus saya unfollow mereka yang nggak butuh. Maksudnya mereka yang suka curhat-curhat, memberikan aura negatif. Saya approve semua yang baru, pertemanan yang baru, sehingga itu menjadi pasar baru buat saya. Saya membangun konten interaksi, edukasi, promosi setiap hari. Terus di WhatsApp, saya menjalin silaturahmi semua kontak-kontak yang ada di WhatsApp saya. Kenal nggak kenal, pokoknya saya sapa aja pada saat itu. Terus saya rajin posting. Saya menambah kontak WhatsApp minimal 20 kontak per hari. Saya juga melakukan konten posting berupa interaksi, edukasi, dan promosi. Oke, next, Mbak. Terus selanjutnya. Terus diduplikasi, saya juga mengedukasi pasukan saya membuat e-book khusus pasukan saya untuk lebih menduplikasi apa yang saya lakukan. Jadi saya ada e-book tentang cara berjualan seperti itu saya kasih ke mereka. Terus saya membuat landing page yang saya berikan khusus untuk agen saya, untuk mereka bisa merekrut reseller sama mitra. Saya mengupdate setiap informasi yang ada setiap harinya, membangun kedekatan dengan mereka juga. Nah, ini TikTok nih zamannya teman-teman nih sebenarnya. Jadi TikTok itu kan sekarang bukan sarana buat joget-joget ya teman-teman. Jadi TikTok itu sekarang tuh lahan baru sebenarnya, platform baru yang bisa kita gunakan untuk memasarkan produk kita. Dan itu memang jauh banget, bagus banget interaksinya. Nah, itu saya juga rajin posting, buat konten, bangun interaksi dengan mereka. Terus hasil dari video TikTok saya save, saya lempar ke platform lain gitu. Terus jangan lupa yang terakhir adalah memperluas jaringan pertemanan. Gabung ke komunitas-komunitas positif, terus kita proaktif mencari informasi dan bangun hubungan kedekatan dengan sesama entrepreneur. Karena nantinya suatu saat pasti akan ada sinergi bisnis antara kita dengan entrepreneur lainnya. Next. Kunci sukses itu sebenarnya cuma ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah pantang nyerah. Jadi ketika ada masalah di awal, kalau bisa teman-teman tuh jangan nyerah, karena sebenarnya masalah di awal itu adalah motivasi buat kita untuk lebih grow lebih cepat. Terus jangan baper. Jadi kalau ada yang datang tanya-tanya, sis, ini harganya berapa? Gitu. Terus terus kita kasih, iya 10.000 nih Bu, gitu kan. Terus dia nggak jawab. Terus kamu
jadi baper gitu, aduh gimana sih, aduh males aku, aduh kayaknya nggak cocok nih sama produk ini gitu. Jangan seperti itu. Kalian juga harus masih bisa follow up mereka, follow up 1, follow up 2, follow up 3. Kalau ternyata setelah kita follow up sampai ketiga mereka tetap nyuekin kita, ya udah stop, next. Jadi nggak ada waktu lagi buat kita untuk baper. Terus yang ketiga, jangan ngarep deh. Jadi kalau ada orang datang gitu ya, terus kayaknya mereka mau beli banyak, asik kayak gitu. Jangan terlalu berlebihan gitu. Jadi anggap aja semua yang kita lakukan adalah sebuah aktivitas untuk membantu orang lain. Misal saya jualan makanan, berarti aktivitas saya adalah membantu orang lain untuk mengenyangkan perutnya, seperti itu. Next. Ya, ini yang terakhir. Jadi ceritanya sekitar 4 bulan yang lalu, saya diundang oleh tim Bapak Sandiaga untuk menjadi pengisi acara di salah satu acara mereka di stasiun nasional. Sebenarnya durasinya 30 menit, teman-teman. Tetapi di sini saya ingin memberikan cuplikan kepada teman-teman, siapa tahu bisa memberikan inspirasi dan mendorong teman-teman untuk lebih semangat lagi menjadi seorang entrepreneur. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Silakan disimak videonya. Oke, silakan mungkin panitia ini udah masuk ke pertanyaan, tapi silakan sambil kita menunggu, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan di kolom chat untuk panitia, mungkin untuk videonya bisa ditampilkan sambil menunggu pertanyaan. Panitia host, soalnya yang di share screen oleh Ibu tadi bentuknya PDF, jadi nggak ada videonya. Sudah saya share kayaknya? Ada? Oh ya. Teman-teman. Mungkin sambil panitia teknis ya Mbak Kenny, mungkin ini sambil tanya jawab nanti bisa kita tampilkan mungkin pada saat panitia sudah siap sepertinya. Boleh. Ya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Wah. Bentar ya. Ini ada dari Riyadi, Aji Mustafa, katanya izin bertanya di kolom chat ya Mbak ya, atau saya biar cepet juga nih, saya langsung bacain aja. Katanya, dengan banyaknya bisnis yang telah Ibu Kenny jalani, kenapa kemudian Ibu berpindah atau menambah dari bisnis satu ke bisnis yang lainnya? Menurut Ibu, pada saat keadaan bisnis seperti apa ketika kita harus berpindah atau menambah jenis bisnis? Nah, mungkin karena tadi kan banyak banget nih perjalanan Mbak Kenny ya, tadi sempat diperlihatkan gitu, itu kan moving dari satu bisnis ke bisnis yang lainnya. Mungkin pada saat kapan harus transisi bisnis nih Mbak katanya. Terus kenapa harus berpindah atau menambah? Terus ada juga dua pertanyaan dari Banyu ya. Ini mau langsung jawab aja atau jawab aja gimana? Ya. Langsung aja lah jawab aja ya biar nggak lupa. Oke. Silakan Mbak dijawab aja. Mas Riyadi Aji Mustafa. Iya. Makasih ya Mas Riyadi atas pertanyaannya. Jadi dulu itu memang saya berbisnis banyak banget. Sebenarnya lebih kepada mencari jati diri. Jati diri saya tuh sebenarnya cocoknya di bisnis apa sih gitu. Karena saya pun juga melihat teman-teman saya, orang di sekitar saya, pebisnis lainnya juga mereka tuh dulu tadinya juga bisnisnya banyak, terus akhirnya mengerucut gitu. Karena saya yakin setiap orang itu mempunyai jodoh bisnis sendiri gitu. Misal nih, kalau saya ini bukan teori ya, maksudnya dari pengamatan dan pengalaman saya ya. Saya ini bisa banget jualan makanan gitu, tapi ternyata saya nggak begitu grow loh kalau saya jualan fashion gitu. Nah, dari situ tuh saya mulai berpikir bahwa oh berarti saya harus mempertajam nih makanan. Makanan kan luas. Makanan apa ya kira-kira yang cocok? Terus dan makanan apa sih kira-kira yang cocok dengan pertama orang di sekitar kita gitu kan. Pasti kan yang mau membeli kan pasti orang di sekitar kita, sehingga kita dapat testimoni dari situ, mulut ke mulut, akhirnya kan semakin banyak orang mengenal produk kita gitu. Jadi sebenarnya dulu itu adalah proses untuk mencari jati diri gitu. Nah,
momen-momen itu tuh saya rasa momen-momen yang pas gitu. Mahasiswa juga sekarang jualan apa aja nggak apa-apa teman-teman. Jadi biar teman-teman tuh tahu gitu bisnis apa sih yang cocok dengan passion teman-teman yang sebenarnya gitu. Jadi kayak kita tuh mengulik tentang diri kita sendiri gitu. Karena yang bisa menilai diri kita sendiri itu kan ya kita sendiri sebenarnya gitu. Itu ya kenapa kok berpindah-pindah gitu ya. Terus kenapa menambah? Nah, biasanya saya itu menambah bisnis itu karena merasa bahwa bisnis saya yang A itu sudah jalan gitu, sudah jalan dengan sendirinya tanpa saya harus terjun langsung di situ gitu. Jadi kalau saya sih, saya kan orangnya kan nggak bisa diem ya. Jadi ketika saya punya ilmu baru atau punya apa baru itu mesti kalau ada kalau bisa dibisnisin ya dibisnisin seperti itu gitu. Nah terus biasanya sih karena itu tadi bisnis yang abon atau yang undangan itu dia udah jalan sendirinya karena saya juga kan sudah punya tim gitu ya. Kalau saya bekerja sendiri terus saya pengen nambah itu kayaknya juga nggak mungkin juga sih teman-teman gitu. Oke, Mbak Kenny ini videonya udah siap, mungkin sama panitia mau ditampilkan terlebih dahulu ya. Boleh silakan menyimak teman-teman. Silakan panitia untuk share videonya. Ini bilangnya Okpari udah oke nih. Next question saja. Iya, biasa. Saya di kampus mungkin jaringan, Mbak. Jaringan. Oh, siap. Kemarin kan aku juga sudah nge-share ke Oh iya. Oke, bentar. Nah, itu sudah ada. Aku nyimpennya di handphone soalnya. Pandemi COVID-19 ini 30-40%. Nah, giliran saya memberi tips buat para pemirsa Jemput Rezeki dan para UMKM pengusaha pemula. Lihatlah akun Nona Tuna ini. Kemasannya sangat menarik. Jadi ada kemasan yang lucu sekali, dikasih topi seperti ini, dikasih renda-renda dan dikasih pita. Dan sudah lengkap, ada sertifikasi halalnya juga, ada semua persyaratan dan ini sebetulnya sudah layak untuk ekspor. Jadi kalau kita memiliki produk yang berkualitas dengan kemasan yang menarik seperti ini, alhamdulillah apa yang dirasakan oleh Mbak Kenny di mana penjualannya sudah bisa meningkat di tengah pandemi COVID-19 ini 30-40%. Kedua tips saya adalah digitalisasi. Mari kita akselerasi agar kita bisa semakin dekat dengan era industri 4.0. Mbak Kenny ini penjualannya 80% melalui online. Tapi bukan hanya penjualannya, tapi juga hubungannya melalui marketing dan memberi motivasi kepada lebih dari 100 reseller yang ada. Jadi ini adalah jejaring yang dibangun dalam konsep silaturahim. Dan yakinlah di balik setiap silaturahim ada rezeki-rezeki yang Allah janjikan kepada kita. Nah, teman-teman dari apa yang dikatakan sama Bapak Sandiaga Uno, tadi kan ada 3 poin sebenarnya yang menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah packaging. Jadi ketika teman-teman mempunyai sebuah produk, usahakan packagingnya itu semenarik mungkin gitu. Walaupun dengan budget yang minimal gitu, teman-teman sebenarnya bisa memanfaatkan dengan hal-hal lain yang bisa kalian gunakan untuk mempercantik packaging itu. Terus yang kedua adalah digitalisasi. Ya, sesuai dengan tema kita ya, technopreneur gitu ya. Jadi memang kita harus memanfaatkan digital marketing untuk memasarkan produk kita. Terus yang ketiga adalah jejaring silaturahim. Jangan lupa kita juga harus memperluas jaringan pertemanan kita, memperluas area jangkauan pertemanan kita supaya kita lebih mempunyai banyak informasi gitu. Jadi kita tuh open mind banget gitu tentang segala informasi yang ada gitu. Iya, oke. Terima kasih nih Mbak Kenny. Pemaparannya sangat luar biasa, sudah menjelaskan bagaimana itu perbedaan antara entrepreneur, technopreneur, sosio-technopreneur. Bahkan kalau bisa dibilang ini Mbak Kenny ini adalah salah satu pelaku sosio-technopreneur ya, karena melakukan pemberdayaan kepada ibu-ibu, sehingga ibu-ibu tidak cuma menggunakan sosial media hanya untuk gibah atau
gitu ya Mbak ya, tetapi betul. juga membuat konten dan menghasilkan uang gitu ya. Iya. Untuk rumah tangganya. Dan di sini juga Buat bahkan mahasiswa juga seperti itu, daripada mereka memasang status yang galau-galau habis diputusin pacar atau seperti apa, mending posting jualan aja gitu. ya Cari jati jadi dirimu itu mulai dari mahasiswa, teman-teman. iya ya karena memang betul ya tadi Mbak Kenny juga sudah dijelaskan juga tadi di perjalanannya itu dari mulai A1 sampai tadi menarik sekali tuh sampai jualan kertas binder ya, kertas binder lost sleeve gitu ya sampai ada tulisan industrial engineering kita sendiri mungkin juga bisa jadi insight nih buat teman-teman KWU ya di sini Departemen Kewirausahaan Himpunan mungkin mau bikin gitu kan ya nanti kan Januari. Iya, nanti kan Januari kan kita udah mulai nggak daring lagi nih. Oh. Ya. Jadi ada buku lagi ya? Iya, jadi ada buku lagi gitu ya. Kemudian juga sampai akhirnya berpindah-pindah bisnis dan itu semua adalah fluktuatif ya Mbak ya. Iya, proses sampai akhirnya menemukan yang mana yang paling tepat dan sustain gitu kan ya. Nah, tadi juga sampai massive marketingnya sudah sampai jelaskan bagaimana kita harus mampu adaptasi kan, otomatis adaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi kita walaupun di generasi emak-emak juga ya, tapi harus bisa bagaimana jangan melihat kalah sama anak muda. Ya, apalagi kalian gitu generasi milenial. Saya ngelihat banyak sekali kan konten yang menarik gitu ya, bagaimana memviralkan suatu sosial media itu kayak contohnya aja kemarin kayak Odading Mang Oleh tuh kan kayak viral karena sesuatu hal gitu kan ya. Dan itu mungkin juga bisa kita buat viral branding for your product gitu kan. Nah mungkin ini kita langsung, luar biasa banget Mbak Kenny, makasih. Dan ini kita lanjut lagi ya ke sesi tanya jawab nih karena banyak banget nih yang udah bertanya. Tapi waktunya udah dikit lagi, bentar lagi nih ya. Ini Banyu gimana, mau on cam atau saya bacakan nih Banyu Faiz? Ya udah, mungkin karena dia udah ngetik panjang-panjang lah ya. Oke, sok bangga Banyu. Ini aja Bu. Saya. Mohon maaf kameranya mati Bu, soalnya lagi error. Ya. Saya nanya gini Bu. Nama saya Banyu Faiz dari Teknik Industri Unsika. Saya mau bertanya gini Bu. Kan Ibu di awal tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Sandiaga Uno, produknya sudah lengkap dan sudah layak ekspor. Nah, yang saya pengen tanyakan, karena Ibu lebih terkenal dengan Nona Tuna di Kerawang ini, dulu saat Nona Tuna launching, ataupun setelah diresmikan dengan kerjasama dengan komunitas koperasi, Ibu sudah punya BPOM, nilai kadar gizi, terus penelitian gizinya sudah lengkap, atau dilakukan bertahap. Ibu hanya punya produknya, tapi tahu itu produknya bermanfaat dan nilai gizinya tinggi, tanpa ada detail yang sangat rinci. Berapa nilai kadar gizinya, kadar gulanya, kolesterol, kalori, dan lain-lainnya. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana Ibu melakukan pendekatan, berarti Ibu juga kan memotong rantai pasoknya, Ibu langsung ke nelayannya. Nah, bagaimana melakukan pendekatan ke nelayannya, bagaimana mendapatkan supply chain, bahan baku, ikan tunanya, yang notabene Ibu sendiri di awal dijelaskan tidak kenal medan di Kerawang. Ya mungkin itu dulu Bu. Oke, terima kasih Banyu. Silakan Mbak Kenny dijawab. Iya, makasih banyak ya Mas Banyu atas pertanyaannya. Jadi yang pertama tentang legalitas ya sebenarnya. Dulu itu saya dulu itu saya mulai usaha itu belum ada legalitas sih sebenarnya. Jadi berjalan dulu aja sambil saya tahu voice of customer itu tadi. Jadi kan yang namanya mengawali bisnis itu kan tidak bisa langsung sempurna, apalagi saya membangun mulai dari awal gitu ya. Jadi sambil berjalan aja itu teman-teman. Misal teman-teman jualan es gitu ya, jualan minuman ya udah dijualin dulu aja sambil berjalan, sambil membangun jaringan. Kira-kira sambil voice of customer dari rasa. Jadi kita minta saran ke mereka, kurang apa? Menurutmu minuman ini rasanya pas apa enggak, gulanya pas apa enggak gitu. Nah dulu saya juga mengalami hal itu. Jadi yang tadinya saya merasa produk saya udah perfect gitu ya. Terus ketika saya pasarin di 6 bulan pertama saya dulu jualan sendirian Mbak.
di 6 bulan pertama tuh saya jualan sendirian karena biar saya tahu bahwa keinginan pasar atas produk saya tuh seperti apa. Ternyata ya memang betul, saya dapat feedbacknya tuh kayak abon ini rasanya amis Mbak, terus cepet basi, terus abon ini jamuran kayak gitu. Nah dari situ saya membangun sebuah inovasi. Oh berarti biar nggak basi itu harus kayak gini. Oh berarti kalau biar nggak amis berarti saya harus ini ya menambah bumbu-bumbu rempah biar rasa amisnya nggak terlalu kuat gitu. Nah setelah rasanya udah oke kan, nah baru saya mencoba untuk mepet ke dinas untuk mencari informasi tentang legalitas itu tadi. Saya mepet ke sana. Nah terus sambil berjalannya waktu saya pun juga ini mencari informasi secara mandiri untuk mencari nutrition fact yang tadi Mas Bayu tanya di SMS ya, informasikan di SMS di grup chat ya tentang informasi kadar gizi. Nah itu saya juga nyari sendiri itu di luar pemerintahan gitu, dari teman bisnis saya. Gimana kamu dapet ini gitu. Dulu informasi kadar bisnis mungkin ini informasi yang penting juga ya buat teman-teman untuk membuat produk kita itu lebih kelihatan ini loh, ada manfaatnya loh. Oh ini loh lebih bonafit gitu lah ya, maksudnya daripada cuman nggak ada informasi apa-apa gitu. Teman-teman kalau untuk mengecek kadar gizi dari produk teman-teman itu saya dulu ke Universitas Pasundan yang ada di Bandung gitu. Untuk biaya tidak terlalu mahal sih gitu. Dan perusahaan-perusahaan besar juga mereka kebanyakan ini loh uji di sana gitu, dan harganya relatif mulai dari 300.000. Uji ketahanan juga ada di sana gitu. Nanti teman-teman bisa lah langsung ke sana. Yang kedua, pertanyaannya apa? Udah menjawab belum itu, Bu? Udah ya? Oh ya, nelayan. Ya, udah nelayan. Abon ini tadinya kan saya pengen mencoba di sini ya, tetapi ternyata Karawang itu kan laut utara ya. Laut utara itu ikan tunanya tuh kurang bagus. Sementara saya tuh mencari ikan tuna itu yang ikan tuna sirip kuning dengan berat minimal 40-50 kilo. Jadi saya itu memproduksinya itu tidak di Karawang. Jadi saya memproduksinya tuh kebetulan om saya, saudara saya itu ada di Cilacap kan. Nah, di situ itu banyak sekali nelayan-nelayan yang mendapatkan ikan tuna itu. Jadi ya saya lari ke sana aja. Terus kenapa saya produksi di sana? Karena mendekatkan dengan nelayan ikan biar produk saya itu dimasak dalam kondisi fresh seperti itu. Dan untuk pemasaran dan promosi semuanya ada di Karawang gitu. Oke, terima kasih nih Mbak Kenny. Mungkin ya sudah menjawab semua ya Banyu, atau udah cukup puas? Cukup puas. Iya. Ini satu lagi nih yang pengen on mic katanya, Taufik lagi nih. Taufik silahkan, mau tanya apa ke Bu Kenny-nya? Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Taufik dari semester 5 mahasiswa Teknik Industri, mahasiswa dari mata kuliah kewirausahaan. Saya ingin bertanya atau sharing Bu, kan background keluarga saya itu kan dari pedagang ya Bu. Nah, dari background keluarga saya itu kan memproduksi seperti UMKM gitu, UMKM yang ada di Desa Cicinde, Kecamatan Banyusari itu kan mengelola ikan pindang. Nah, keluarga saya itu seperti nenek saya, kakak, sepupu saya tuh kayak berjualan gitu kan. Nah, setelah itu kan kalau misalkan saya tuh kayak beda sendiri gitu Bu. Saya tuh tidak tertarik mengenai bisnis seperti itu. Nah, sempat ini sharing aja, sempat jualan waktu SD ataupun ke sekolah, tapi itu gampang males gitu, nggak beda lah sama keluarga-keluarga saya gitu yang lain. Nah, setelah saya kuliah di jurusan Teknik Industri kan ada mata kuliah tentang sistem pemasaran, kemudian ada ekonomi teknik dan lain sebagainya. Kemudian dilanjut oleh dosen pengampunya itu adalah Bu Ria, kemudian ada mata kuliah kewirausahaan. Tepuk tangan dulu dong sama Bu Ria. Kayak terbuka gitu Bu. Oh, ternyata bisnis yang keluarga saya jalankan itu kan kalau misalkan orang tua itu hanya dagang, saya taunya itu kan dagang, capek jualan kayak gitu kan ya. Terus orang tua seperti keluarga saya itu kayak melihatnya tuh kayak gimana ya, mereka tuh hanya jualan terus dapat uang dan gitu aja gitu. Tapi kan saya sebagai
apa ya, orang yang sekolah gitu, kuliah di sini kan saya seperti tahu lah gitu, oh berarti mengelola keuangan itu seperti apa, SPP-nya itu produksinya itu seperti apa, segmentasinya itu Jadi seperti langsung apa. aja Taufik, apa pertanyaannya? Biarin sih lagi curhat, Bu. Iya. Pertanyaannya ini tuh Bu ada 2 sebenarnya. Yang pertama kan Mbak Kedi itu kan lulusan S1 dan S2 ITB. Tahu lah ITB seperti apa. Nah, kenapa sih lebih lebih suka berwirausaha dibandingkan kalau misalkan kita tahu S2 itu bisa mengajar, jadi dosen dan sebagainya. Kemudian yang pertanyaan kedua, itu kan Mbak Kenny itu berwirausaha ke jenis bisnisnya kan banyak kan, yang seperti ikan tuna tadi dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kan seperti kenapa sih memilih usaha seperti itu, kemudian masalah apa aja yang ada, kemudian cara bertahannya itu seperti apa. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, panjang ya Taufik. Oke. Kebetulan sebenarnya saya hari Rabu kemarin habis dari Cicinde Utara loh. Habis pengabdian. Ya, jadi memang sebenarnya saya sempat ini loh Mbak Kenny, saya tadi sempat kepikir kenapa nggak tadi kan Mbak Kenny bilang juga medannya itu kita di Cilacap. Kebetulan saya sempat beberapa kali nih ada pengepul besar juga di Cicinde Utara itu tentang pindang tongkol. Dan itu salah satu sentra usaha yang termasuk produk unggulan di Karawang juga, itu kapasitasnya cukup besar gitu Mbak. Tahun mungkin ini nanti bisa jadi salah satu usaha cabang, mungkin jadi Nona Tongkol. Boleh. Ya inilah yang namanya kolaborasi bisnis tuh ya seperti ini. Ya, karena kebetulan kemarin saya pengabdian itu baru sampai ke produksi pindang dan pemasaran juga sih. Nah, mungkin ini juga nyambung kali ya. Mungkin di situ memang benar tadi yang dikatakan oleh Taufik, mereka masih mindsetnya itu mungkin karena masih itu Mbak ini pernah ke sana nggak, ke daerah Banyusari? Cilamayan belum ya? Itu hampir 1,5 jam sih Mbak, lumayan. Ya. Nah, itu mungkin emang mindsetnya itu dia satu gang itu semuanya pemindang semua Mbak. Satu gang itu semuanya pemindang tongkol, ada salem dan lain sebagainya gitu ya. Nah, memang mindsetnya, nah mungkin ini salah satunya juga bentuk pertanyaannya bagaimana mungkin menarik minat masyarakat agar mungkin bisa menjadi mitra gitu dan menjadi sosioteknopreneur bagi Mbak sendiri. Dan juga tadi pertanyaan dari Taufik itu yang pertama tadi apa? Saran ya, lebih kemana tadi Taufik? Itu Bu, kenapa lebih memilih wirausaha? Kenapa lebih memilih wirausaha? Katanya kenapa kok nggak jadi dosen aja? Nah, kok. Jadi gini ya, saya sudah boleh jawab Ibu? Mangga. Saya menanggapi curhatan Mas Taufik dulu aja ya. Iya. Jadi Mas, mungkin kondisi Mas sekarang itu adalah kondisi yang saya juga mengalaminya dulu waktu kuliah. Orang tua saya juga pedagang gitu. Orang tua saya tuh pengusaha juga. Di sana mereka punya percetakan, jadi semua A to Z dikerjain di satu atap di rumah saya, terus sama radio sebenarnya. Gitu. Makanya saya tadi ngedengerin Bu Rianita itu kayak penyiar radio gitu, suaranya empuk banget gitu. Nah, terus sama Mas, orang tua saya dulu itu menjual produknya, mencari orderan itu konvensional banget gitu. Maksudnya door to door banget gitu orang tua saya. Padahal orang tua saya tuh yo anaknya tuh maksudnya yo alhamdulillah ya, maksudnya mereka yo lulus kuliah semua gitu kan. Nah, terus kok aku membiarkan mereka sih? Jadi aku dulu tuh mindsetnya kayak gini, kok aku membiarkan orang tua saya sih, mereka tetap door to door, sementara anak-anaknya tuh udah modern semua loh. Terus kenapa? Apa yang bisa aku lakukan untuk orang tua saya gitu kan? Untuk bisnis orang tua saya. Karena saya yakin orang tua saya juga berharap bisnis yang udah mereka kembangkan mulai dari 0 sampai sekarang, yang bisa nyekolahin anak-anaknya itu, mereka berharap untuk dilanjutkan juga oleh generasi mereka. Jangan sampai berhenti sampai di orang tua itu sendiri. Maka dari itu, karena mindset Mas sebagai mahasiswa sudah lebih selangkah lebih maju daripada orang tua kita. Kenapa kok kita nggak memanfaatkan itu gitu? Sementara kita teknologi juga udah ini ya, udah berkembang banget gitu, Mas. Pasti setiap hari juga lihat YouTube, Mas setiap hari juga WA,
Facebook, Instagram, Shopee gitu. Kenapa nggak nyoba jualan buka jadi bandengnya itu di Shopee gitu, atau di Pesona JNE, atau di platform lain yang mereka mensupport untuk produk-produk lokal gitu. Kalau menurut saya sih sebaiknya Mas lebih mengembangkan usaha orang tua, karena saya yakin orang tua pasti berharap bisnisnya itu sustain sampai anak cucu, cicit, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan saya yakin dengan menjadi mahasiswa teknik industri Unsika, dengan dosen Ibu Rianita, STMT, pasti akan dibimbing dan diarahkan menuju hal yang lebih baik lagi, gitu. Saya yakin itu. Merdeka. Terus yang kedua, apa? Oh, dosen. Iya. Sebenarnya kok jadi saya yang curhat ini ya. Sebenarnya bapak saya yang bisnis itu ibu saya ya. Bapak saya itu adalah seorang dosen gitu. Dosen, dia lulusan S3, kakak saya juga lulusan S3, adik saya lulusan S3 gitu ya. Tapi nggak ada yang jadi dosen. Kenapa gitu? Kenapa tanya kayak gitu? Ya sebenarnya lebih ke passion sih Mas gitu. Karena saya merasa passion saya ya ada di sini. Passion kakak saya itu membangun sebuah yayasan nirlaba yang non-profit di Belanda gitu. Adik saya juga seperti itu. Passionnya berbeda dengan kita gitu. Dan sebenarnya itu juga nggak bisa dipaksain. Atau mungkin saya pun juga belum bertanya kepada diri saya sendiri, apakah saya suatu saat pengen jadi dosen apa enggak, saya juga nggak tahu sih gitu. Tapi yang jelas saya menjalani sekarang ini sesuai dengan passion saya, dan saya senang menjalaninya gitu. Dan alhamdulillah nggak hanya saya secara pribadi tertolong, tetapi orang yang ada di sekitar saya juga tertolong gitu. Insya Allah ini bisa jadi amal jariah buat saya. Amin. Intinya apapun profesinya itu pasti memiliki peran ya, Mbak ya. Betul. Ya, tadi balik lagi sebenarnya passion gitu kan. Saya juga orang tua entrepreneur, punya wedding planner dan segala macam, tapi sayanya malah passionnya lebih ke dosen. Padahal dari kakek, ayah, ibu semuanya nggak ada, malah lebih ke usaha gitu ya. Nah, jadi memang balik lagi ke passion mungkin, dan susah sebenarnya untuk fokus terhadap bercabang gitu ke dalam dua hal yang berbeda. Jadi saya pernah nyoba jadi dosen sekaligus juga melanjutin usaha orang tua, dan itu sulit sekali membagi waktu hal tersebut, apalagi kan jadi memang kalau kita memang mau sustain dan karirnya memang fokus, ya lebih baik fokus terhadap satu hal, mau di bidang edukasi atau maksudnya pendidikan atau di bagian wirausaha. Tapi kalau misalnya bisa dua-duanya, itu jago banget. Nah mungkin itu butuh jam terbang ya mungkin sekitar 10 tahun lagi kali ya Mbak ya. Kan masih muda ya Mbak ya. Masih muda ya. Ya mungkin suatu saat saya juga bakal menjadi dosen ya. Doain aja teman-teman. Amin. Ya nanti kita menunggu Mbak Kenny ya mungkin di Unsika. Oke, terima kasih Taufik sudah menjawab ya. Saya kirim CV ya. Ya. Jadi itu bisa memberikan insight ya Taufik untuk hal tersebut. Mungkin ini bisa jadi tutor nih, harusnya Mbak Kenny ini bisa jadi tutornya Taufik nih biar bikin jadi ini tadi abon tongkol. Boleh loh, saya terbuka sekali sama orang-orang yang mau belajar, mau lebih mengupgrade tentang apa yang mereka inginkan. Silahkan teman-teman datang ke rumah saya untuk ngobrol-ngobrol aja, kita saling memotivasi sebenarnya. Bukan hanya teman-teman yang ingin dapat motivasi dari saya, tetapi saya pasti ada sesuatu yang bisa saya tangkap dari teman-teman. Iya, saya juga sangat karena kalau saya tuh ya ini mungkin karena passionnya di bidang pendidikan, jadi saya cuma bisanya ketemu sama UMKM-nya aja, tapi nggak bisa menjalankan gitu. Tadi balik lagi ya Taufik, ya setiap manusia punya peran masing-masing, jadi kamu harus menentukan gitu passionnya. Karena mungkin ini Taufik nih berarti lagi ragu Mbak, mau jadi pengusaha apa mau jadi dosen nih kayaknya. Lagi ragu nih. Oke, lanjut pertanyaan terakhir karena waktu juga. Kevin mau bicara atau gimana? Apa mau Ibu bacain aja, Kevin? Kevinnya masih ada? Masih, Bu. Oke, ya silahkan mau bertanya langsung sama Mbak Kenny-nya, Mangga. Nama saya Kevin Simanjuntak, mahasiswa teknik semester 5. Saya ingin bertanya, Bu. Saya kan punya produk gitu.
di Shopee. Kayak saya rasa produk saya sudah nggak bersaing lagi gitu, Bu. Gimana, apa yang harus saya lakukan gitu, Bu? Udah. Terima kasih. Boleh saya jawab? Boleh? Boleh nggak? Boleh, Bu. Benar. Jadi Mas Kevin, terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa Mas, tidak ada sebuah produk itu yang jelek. Nggak ada sebuah produk itu yang nggak ada manfaatnya. Saya pikir semua produk itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri dan mereka mempunyai manfaat sendiri gitu. Saya rasa kalau menurut saya Mas itu bukan karena produknya yang jelek, tapi Mas salah masuk ke digital marketing mungkin, atau mungkin Mas belum terlalu dalam untuk mengidentifikasi sebenarnya produk Mas itu karakteristiknya seperti apa, terus customer Mas yang cocok untuk mengkonsumsi ya, untuk membeli produk Mas itu apa gitu. Terus Mas kalau jualan juga jangan terlalu idealis gitu, untuk jualan di Shopee aja gitu, jangan. Tetapi Mas mencoba untuk berjualan di platform lain gitu, misal Instagram, Facebook, atau TikTok mungkin. Kalau apa sih Mas produknya? Baju bola. Oh, baju bola. Nah, Iya. Baju bola itu bisa jadi pasar Mas tuh nggak ada di Shopee gitu. Bisa jadi pasar Mas itu ada di Instagram gitu. Mereka yang suka nonton IGTV bola atau seperti apa, kayak gitu. Jadi Mas coba identifikasi dulu deh, kira-kira pasar Mas itu apa dan cocoknya itu ada di platform mana gitu. Terus selain itu juga bisa jadi Mas tidak mengoptimasi Shopee itu sendiri gitu. Sebenarnya semua platform itu akan menjadi baik, akan menjadi tumbuh toko kita itu kalau kita mengoptimasi, dan itu ada ilmunya gitu Mas. Jadi optimasi Shopee itu ada ilmunya. Terus produk apapun yang dijual di situ bisa kejual selama kita tuh tahu ilmunya gitu Mas. Instagram juga kayak gitu, terus Facebook juga kayak gitu. Coba diidentifikasi pasar Mas seperti apa dulu sih, kayak gitu. Saya yakin semua produk itu ada manfaatnya. Jangan menyerah dulu kalau di Shopee nggak ada pembeli terus akhirnya udah nggak mau jualan gitu. Coba di platform lain, Instagram atau TikTok. TikTok kan sekarang banyak banget itu yang orang jualan itu, dicoba aja gitu. Selama kita nggak ngebombardir follower kita dengan jualan terus, insya Allah pasti ada ininya kok gitu. Makanya kita perlu adanya sebuah konten interaksi, konten edukasi sama konten itu promosi, membangun konten itu. Ya, sudah Kevin? Sudah Bu. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama Mas Kevin. Gimana panitia, masih ada waktu untuk pertanyaan atau waktunya sudah cukup? Panitia, MC. Ini kan harusnya sampai jam 5 ya sebenarnya, tapi Iya Bu, sudah cukup pertanyaannya. sudah cukupnya pertanyaannya. Atau mungkin satu lagi deh kalau misalnya memang ada, coba. Karena ini waktunya masih ada kan, sebentar aja. Ada lagi mungkin satu lagi? Bu, saya boleh Bu? Oh ya udah, Bima ya, mangga. Ya gimana ya, nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Muhammad Bima Agung dari Teknik Industri Bu Ria juga. Jadi gini Teh, aku mau nanya. Aku kan kayak mau gimana ya? Aku kan pernah jualan gitu produk yang memang nggak tahan lama gitu Teh. Bisa cuma 2-3 hari tuh produk itu udah basi ibaratnya, kayak roti atau apa gitu. Nah, aku pengen dan akhirnya aku berhenti kan waktu itu dari produk itu karena ya tahu jadi kayak gimana sih, stres, pusing gitu ketika produk nggak laku. Terus kalau produk yang masih bisa disimpan kan enak gitu. Sementara ini produk ini udah masa basi, udah nggak bisa dijual lagi gitu Teh. Nah, aku mau produk terus kan ada tugas dari Bu Ria yang
tentang PKM juga yang tentang produk itu. Nah, aku pengen ngangkat lagi produk yang bertahannya tuh jangka waktu tahannya itu cuma 2-3 hari gitu. Nah, itu gimana Teh buat nge-startnya lagi gitu. Soalnya dari pengalaman saya tuh kayak makanan basi itu susah lah gitu, yang cuma tahan lamanya sebentar gitu buat dipikirkan secara jauh lagi gitu. Udah. Malu-malu. Mas Bima, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi kalau Mas belum berani untuk berjualan produk yang tingkat ketahanannya tidak tahan lama, Mas bisa main PO sebenarnya gitu. Jadi Mas nggak, misal Mas mau produksi di hari Kamis gitu ya. Hari ini tuh Mas tuh memviralkan gitu istilahnya ya, menaikkan produk Mas dulu gitu. Misal di sekitar Mas dulu aja lah minimal. Kita jangan terlalu mikirin luas ya. Kita mikirinnya yang deket-deket dulu aja gitu. Jadi Mas pertama mengedukasi. Jadi kita harus membuat konten edukasi tentang misal roti donat gitu ya, misal. Mas, misal donat. Kalau kita makan donat, kita akan bisa turun 1 kilo loh berat badan kita, kayak gitu. Terus fakta donat, terus donat terdiri atas bahannya apa, misal ya coklat gitu. Coklat, kalau kita makan coklat, kita bakalan happy loh, meningkatkan imunitas tubuh kita selama kita di masa pandemi ini, kayak gitu. Jadi intinya adalah ketika kita mau memproduksi produk di hari Kamis ini, kita itu mengedukasi orang, mengarahkan orang untuk berpikir bahwa, oh, donat ini tuh enak loh, terus donat ini juga bermanfaat untuk kita, gitu. Nah, dari situ itu nanti Mas bikin konten tentang edukasi, Mas juga bikin konten tentang interaksi. Jadi misal Mas main tebak-tebakan, ayo tebak-tebakan apa yang ada hubungannya sama donat, biar kita tuh biar Mas itu ada interaksi, ada orang yang nyantol ngejawab, walaupun itu iseng gitu, nggak apa-apa. Terus kita bisa melakukan kedekatan, japri atau apa, gimana, mau pesen nggak, kayak gitu. Nah, terus setelah itu di hari Senin, Selasa, Rabu, Senin, Selasa gitu ya. Terus Rabu Mas buka PO donat, siapa yang mau donat? Bisa pilih topping loh, kayak gini gitu. Jadi Mas bikin donatnya tuh jangan saklek, misal donat coklat seres pakai seres gitu, jangan. Jadi donat kekinian aja gitu. Misal sekarang tuh yang lagi ngetren donat crispy, misal bisa dibeli kayak gitu. Nah, dari situ tuh Mas kan udah ngumpulin nih orang yang mau pesan PO produksi hari Kamis atau hari Jumat. Nah, di hari Jumatnya itu Mas bisa langsung produksi, terus Mas bisa mulai jualan. Nah, kayak gitu tuh bisa Mas lakukan 1-2 kali gitu. Nah, lama-lama ntar Mas pelan-pelan aja, pelan-pelan. Kalau belum berani nyetok ya pelan-pelan. Misal ternyata ada PO-nya tuh 10, ya Mas bikin 12 lah gitu, apa 15 gitu. Terus nanti pelan-pelan nanti ditambah stok lebihnya ditambah. Nanti lama-lama Mas juga berani untuk nyetok gitu. Karena Mas sudah punya pasar di situ gitu. Nah, pasarnya itu gimana cara dapatnya? Ya dengan mengedukasi dia gitu. Tentunya Mas juga harus tahu tentang produk Mas itu sendiri, manfaatnya dan fakta-fakta yang ada dalam produk Mas itu. Atau bahan-bahan yang bisa menjadikan produk itu menjadi baik gitu. Atau mungkin donat ini dimasak dengan cara higienis, halal, dimasak oleh Mas Ganteng kayak gitu. Jadi kan cewek-cewek itu nanti pasti pada beli gitu. Kayak gitu sih Mas ilustrasinya gitu. Ada lagi Mas? Udah Teh kayaknya. Oke. Udah menjawab nggak Mas? Cukup menjawab Teh, cuma masih masih belum dapat buat kayak kayaknya harus ngelakuin nih gitu, masih berpikir lagi gitu. Harus dilakuin. Iya. Pokoknya harus dilakuin, jangan cuma jadi gagasan aja gitu. Semangat. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin karena waktu juga nih Mbak Kenny, mungkin biar cepat kali ya selesainya, biar nggak jenuh. Ini udah makin berkurang aja nih 179. Atau bosan sama materinya.
Nggak ada suara? Nggak ada suara? Ibu Rianya sepertinya ada gangguan sinyal, Bu. Oh, iya. Nah, ya. Oh, sudah ada. Tadi ada Udah. ya. Tadi kedetek katanya Zoom-nya ada problem di audio. Ya, terima kasih Mbak Kenny atas sharing-sharingnya dan mohon maaf kalau misalnya kita ada salah kata. Semoga sukses abon tunanya. Amin. Terus saya jadi kangen nih sama abon tunanya ya. Nanti mungkin mau order kayaknya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan karena sudah memberikan insight kepada kami semua mengenai perjalanan bisnis Mbak Kenny, kemudian juga konsep socio-teknopreneur itu sendiri gitu ya. Semoga bisa menjadi suatu bekal bagi anak-anak nanti untuk tetap meneladani apa yang sudah Mbak Kenny lakukan sejauh ini sampai 10 tahun tadi ya katanya sudah menjalani usahanya untuk percetakan jenggala dan 5 tahun untuk abon tuna itu sendiri. Oke, saya balikan ke MC. Terima kasih Mbak Kenny. Sama-sama, semoga bermanfaat untuk mahasiswa Unsika khususnya. Oke, terima kasih. Silakan saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Ya, terima kasih kepada Ibu Kenny Alkano, STMT, yang telah memberikan materi. Terima kasih juga kepada Ibu Rianita Puspasari, STMT, yang telah menjadi pemandu sesi seminar hari ini. Sebelum kita ke penutup, nanti kita ada sesi dokumentasi dulu. Harap seluruh peserta mengaktifkan kameranya. Ya, terima kasih untuk sesi dokumentasi sudah selesai. Dengan berakhirnya penyampaian materi webinar Kewirausahaan Teknik Industri 2020, marilah kita akhiri acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Berakhir pula acara webinar seri 1 Kewirausahaan Teknik Industri 2020 pada hari ini. Webinar series 2 akan diinfokan kembali di grup. Kami mewakili segenap panitia memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tindakan yang kurang berkenan. Akhir kata kami ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini ada kuis ya. Nanti saya kasih di grup aja kuisnya. Baik, Bu. Terima kasih. Siap, Bu. Terima kasih ya. Waduh. Assalamualaikum. Bisa nggak sih kalau kuisnya sekarang? Panitia. Ini ya. Ya udah di itu aja. Ini soalnya dari tadi ada trouble di laptop saya. Ya udah, terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih.